warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lampung News TV Broadcast. Kali ini yang hari ini kita ada part 2 tentang tragedi Unila. Sama, kita tidak berbicara masalah penegakan hukum karena kita juga bukan polisi di sini, tapi kita bicara mengapa dan kenapa sampai terjadi seperti itu. Berarti ada peluang yang dari aturan, kekosongan di aturan ataupun aturan yang ada celah yang bisa diambil oleh para pimpinan di kampus. Nah, kali ini kita ada 2 orang jurnalis senior. Ada Bang Sabam Sinaga, ini senior benar, sudah lama nggak ketemu beliau, ternyata beliau masih produktif dan aktif. Dan di depan saya ada Bang Juendra Asdiansah, ini juga termasuk senior juga di media. Nah, masih juga di media, cuman polanya beda ya. Nah, kali ini Polanya bertahan sekarang. Nah, Biasanya menyerang. Biasanya menyerang ya. Nah, Sekarang bertahan. kebanyakan memang kawan-kawan bilang mestinya dialog ini atau diskusi ini ke yang expertnya itu yang di bidang pendidikan atau apa. Kali ini saya tidak melihat di sisi itu karena wartawan menurut saya seorang jurnalis lebih luas gitu mengertinya, bukan soal detail, bukan soal teorinya, tapi dia lebih luas eksekusinya gitu. Nah, saya ingin minta pendapat Bang Jue hari ini. Bagaimana sih sebenarnya menyikapi kejadian ini untuk ke depan ataupun yang awalnya kenapa bisa seperti ini ya Bang Jue? Ya, saya mungkin nggak bakal terlalu juga detail ya, karena mungkin kita tahu tapi serba sedikit ya, lebih banyak kita nggak tahu ya. Tapi kan secara umum saya melihat begini. Hari-hari ini kan semakin kesini kita melihat bahwa pendidikan ini menjadi sangat komersil ya. Hukum yang berlaku di dunia pendidikan kemudian menjadi seperti hukum pasar. Hukum Urusannya pasar menjadi jual beli. Ada barang, transaksional, ada rupa, ada harga. Yang punya uang ya dapat rupa, yang tak punya uang tak dapat rupa, kan begitu. Nah, padahal kan esensi pendidikan mestinya tidak begitu. Para pendiri bangsa juga salah satu concernnya kan adalah dunia pendidikan. Makanya termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jelas eksplisit. Kemana? Ya pendidikan. Alatnya adalah tidak lain pendidikan. Nah, ketika urusan pendidikan ini menjadi semakin komersial, urusannya melulu hanya uang. Siapa punya uang dia bisa dapat akses pendidikan. Yang tidak punya uang tidak dapat pendidikan, maka esensi mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tidak ada lagi, tidak relevan lagi gitu ya. Bagaimana dengan begitu banyak anak-anak kita yang tidak cukup beruntung berada atau lahir dari keluarga yang cukup mampu secara ekonomi, dia akhirnya tidak punya akses atau aksesnya sangat terbatas. Bayangkan betapa kagetnya kita mendengar biaya masuk Fakultas Kedokteran Unila minimal. Yang biaya resminya 250 juta itu biaya resmi, Bang. Iya. Ya kalau wartawan kayak kita mungkin jungkir balik ya kan, kecuali wartawannya kayak Herwardoyo. Iya, ya, benar. Ya, lain ya wartawannya lain. Kalau wartawannya kayak kita, ya kan jungkir balik kita kalau jadi wartawan yang benar, nggak bisa kita walaupun anak kita pintar. Iya, betul. Nah, ini kan sudah ketidakadilan dalam dunia pendidikan gara-gara urusan jual beli tadi. Padahal nggak usah kita bicara yang dulu-dulu banget gitu ya. Zaman saya aja saya masih menyaksikan teman saya dari Sukadana, dari mana, bukan siapa-siapa, bukan anak orang kaya, bisa masuk Fakultas Kedokteran, bisa jadi dokter. Betul. Nah, mungkin kalau hari ini mereka nggak bisa, orang-orang pintar itu dengan sistem yang ada sekarang. Nah, ini saya kira momentum apa yang terjadi di Unila ini harus menjadi pelajaran evaluasi besar buat dunia pendidikan, kementerian, dan saya setuju dengan arus besar opini yang muncul hari ini. Kalau sistem jalur mandiri itu dihapuskan atau dikembalikan ke esensinya, yang kita tahu kan esensinya itu afirmasi memang diciptakan sebagai jalan tol untuk anak-anak dengan kualifikasi khusus. Misalnya anak dari pedalaman, dari kampung, yang kalau dia mau tarung bebas betul pakai nilai, pakai tes, dia nggak akan pernah bisa masuk di perguruan tinggi negeri favorit.
anak-anak tidak mampu, ya, yang begitu-begitu. Nah, yang terjadi kan justru nggak ada lagi. Akhirnya yang punya duit, anak-anak orang kaya yang, nah ini yang dikembalikan ke situ atau dihapuskan sama sekali. Gitu Bang Ferdi. Ya. Saya sudah menangkap dari Bang Jue, karena dulu di era saya kuliah itu ada ikatan dinas. Ikatan dinas Fakultas Kedokteran. Betul. Karena kan kita juga belum terbuka seperti ini juga, kan masih banyak hutan. Kalimantan itu masih sebagian, Bang. Betul. Ya, Ikatan Dinas Kedokteran 20 tahun. Jadi semua biaya ditanggung pemerintah. Ini tidak ada kaya miskin. Dia berprestasi nilainya tinggi dibiayai pemerintah. Betul. Nah, ini fair kan? Karena nih lihatnya prestasi loh. Nah, kalau kita masih seperti ini, dilihatnya bukan prestasi, kata Bang Jue tadi, ya nggak mungkin. Ini ketidakadilan tuh akan terus menerus. Ya. Dan ini bukan hanya terjadi di pendidikan tinggi, bahkan sampai ke sekarang SMA, SMP, SD, negeri ya. Ini terjadi. Negeri. Nah, terjadi sekarang. Ya, jadi tidak hanya di pendidikan tinggi, dan ini keprihatinan luar biasa saya kira. Kalau dibiarkan ke depan rusak dunia pendidikan kita. Nah, Bang Jue tadi kan mengatakan ketidakadilan. Salah satu bentuk juga adalah persoalan penerimaan mahasiswa baru ini dengan pola-pola jalur. Tetapi menurut pemerintah itu ada caranya kalau mau dapat beasiswa, mau dapat apa namanya, bidik misi kalau di kampus ya, bidik misi. Tapi ada persoalan. Ini juga bidik misi ini kan jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ini kan bisa timbul masalah baru juga. Ada minta ACC ini, minta ACC ini, minta ACC. Karena harus diterima dulu baru bidik misi. Betul. Iya. Jadi di negara kita ini kan problemnya banyak hal yang direncanakan, tujuannya baik, tapi dalam tataran praktik implementasinya tidak sebaik idenya. Tidak sebaik. Ya kan, bahkan buruk sekali. Di hampir semua hal. Malah menambah birokrasi yang panjang. Misalnya rumah subsidi. Iya kan? Ya. Rumah subsidi itu kan tujuannya untuk mereka dari kalangan menengah ke bawah. Betul. Tukang bakso keliling, tukang apa ya kan, bekerja di sektor informal. Mereka tidak akan mampu memiliki rumah sampai kapanpun tanpa disubsidi. Tanpa ada rumah subsidi. Nah, dibuatlah oleh pemerintah kan bagus tuh. Iya. Dengan harga yang relatif terjangkau Betul. untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Untuk mengambil rumah itu mereka harus ada slip gaji. Kalau dia usaha harus punya NPWP, harus ada siup situ dan sebagainya. Ya nggak mungkin. Sementara mereka bingung juga mengurusnya. Iya, nggak mungkin juga. Ya kan, akhirnya yang bisa mendapatkan ya kembali lagi mereka yang sebenarnya tidak layak mendapatkan itu. Jadi termasuk tadi ya, tujuan pemerintah ada bidik misi apa segala macam itu kan baik, tapi pada tataran implementasi ini nggak berjalan. Ya kan, bagaimana dia nanti, kalau kuliah dia akan ada beasiswa gini, tapi masuk aja udah nggak bisa. Iya. Dia harus ikut tes dulu, bayar dulu, baru bisa bidik misi, kan repot. Masuknya sudah 25 juta dan seterusnya, bagaimana? Nah, yang terjadi ada juga kong kali kong, dia mengakali, ya kan? Ngakali. Bahwa ini susah atau segala macam. Akhirnya orang dipaksa untuk menjadi tidak jujur. Betul. Orang dipaksa untuk berbohong, dan yang paling buruk adalah anak-anak kita, generasi penerus kita sejak awal, dipaksa. Sejak dunia pendidikan diajarkan bahwa kalau kau mau sekolah ya kau boleh berbohong. Kau boleh menyuap. Jadi legal. Kau boleh menyogok gitu. Ini kan merusak mental generasi kita. Itu saya kira, Bang. Ya. Bang Sabam. Nah, tadi kita udah dengar dari Bang Jue. Pendapat obrolan kita ini. Ambil ngopi boleh, ngerokok boleh. Menurut Bang Sabam yang sudah pengalaman nih melihat di dunia jurnalis ini kan pasti ke arah pendidikan kan pasti sering ya. Kalau dulu mungkin Lampos juga kan ada kerjasama nih. Kampus-kampus ini sering mengadakan kerjasama sama kepolisian, kejaksaan, macam-macam. Cuman sama KPK kayaknya enggak. Ini sama KPK enggak nih. Nah, Bang Sabam kalau melihat ini dari awal seperti apa sih sebenarnya bisa terjadi seperti ini? Gimana ya? Saya bicara yang ideal dulu. Ini selalu didengang-dengungkan pemerintah kita. Apapun dalam proses itu akuntabel. Akuntabel. Gitu. Transparan. Nah, saya kira dua-duanya inilah penyebab. Akuntabel dan transparan. Yes. Jadi tidak transparan, tidak akuntabel. Iya. Kenapa saya katakan nggak akuntabel? Sebenarnya berapa orang sih yang diterima di kedokteran?
khusus kedokteran ya, tapi Ininya maksimalnya batas yang maksimal. yang mahasiswa mandiri ini, jalur mandiri berapa Oh. orang sih? Iya. Yang bakal diterima ya. Iya, kita Oke. nggak tahu. Iya, iya. Dan ini jadi sering latah sebenarnya, di negara sering latah. Sekian persen itu berapa? Katanya SNMPTN, seleksi nasional itu 40%. Ya. SBMPTN apa 30% apa 40%? 30% saya lupa. ini apa tanpa tes itu yang Oh dari iya, kampus. seleksi nasional. Seleksi bersama itu yang jalur ujian tertulis itu SBMPTN, ya. 30%. Hmm. Yang ini 30%. 30% itu berapa? Apakah itu terus-menerus seperti itu? Berapa nilainya? Iya. Dan saya coba tanya-tanya di Unila, berapa sih jumlah? Itu bergeser terus. Bisa naik, bisa turun. Bisa naik, Apa bisa naik turun. terus? Kenapa? Ada masuk akal juga. Hmm. Misal, dia ketika diterima SBMPTN tidak daftar ulang, sehingga dianggap mengundurkan diri. Iya. Oke. Nah. Oke, sehingga ada peluang masuk ke sana. Ada kursi Nah, yang kosong. ya. Kemudian ada kursi yang kosong. Lalu soal uang. Ketika ujian, lagi-lagi ini soal kedokteran, mereka tes itu disodorkan ada belangko sanggup membayar sekian jika diterima. Surat pernyataan, Surat pernyataan. Nah. Ini ada hal yang menurut saya tidak lagi perlu dipertahankan. Sekarang ini mulai dari tes, menilai segala macam udah sistem digital, transparan. Tinggal buka pendaftarannya begini. Iya. Sekarang nilai mereka ini Harus yang lulus itu berapa? Nggak tahu. Kalau Passing grade-nya passing grade-nya berapa? Lalu apa yang terjadi di sana? Bagaimana menentukan kelulusan? Rapat. Nah, inilah yang selalu membuka ruang untuk Membuka peluang. terjadinya peluang seperti ini, kong kali kong Kong dan kali. sebagainya. Dan itu terjadi di mana-mana. Makanya kejaksaan juga bikin, jangan lagi ketemu muka, kepolisian juga melalui SIM dan sebagainya. Kenapa justru dunia pendidikan tinggi loh, masih mempertahankan ini? Jadi saya kira memang ada dibuka ruang yang sebesar-besarnya untuk terjadinya transaksional seperti ini. Nah, sebenarnya masuk perguruan tinggi negeri kan sudah ada UTBK, nilai UTBK-nya sekian. Kenapa nggak menggunakan ini saja? Saya dengar Unila tidak menggunakan itu, tetapi menggunakan tes lagi sendiri panitia lokal. Panitia lokal ini siapa? Inilah yang sekarang sebenarnya menjadi persoalan. Nah, saya masuk coba, sekarang sudah ditentukan, sudah ditetapkan KPK ada 4 tersangka. Siapa itu? Rektor. Siapa lagi? Wakil rektor. Wakil rektor 1. Ketua senat. Iya. Kemudian ada swasta 4. Nah, Keempat. kalau hanya ini apa mereka berempat atau cuma bertiga yang satu swasta tidak ikut rapat ini menentukan? Saya kira tidak. Di Unila saya coba tanya-tanya ke teman-teman yang ada di Unila, bagaimana sih, siapa sih yang mengelola sistem ujiannya dan fasilitas siapa? Ternyata itu UPT, Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK. Itu orang TIK. TIK, Ya, TIK. itu orang teknik. Teknik. Dan dialah pimpinannya. Dan dialah humasnya, namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Yang mengelola ini informasi ya, inilah. berserta stafnya. Ya. Nah, berapa nilai yang tes ini mereka yang kita nggak tahu. Iya. Apakah ini nilai 90, ini 80, yang ini peringkat 1, kita nggak tahu. Lalu itu disodorkan ke rapat. Siapa yang lulus? Disinilah ruang-ruang itu yang seharusnya misalnya karena tidak pernah transparan, yang seharusnya dinilai cuma 60 bisa dinaikkan menjadi 70, orang nggak ada. Ya. Dan baru diumumkan kelulusan. Nggak Jadi ada. saya kira karena ada ruang seperti ini membuat transaksional itu terjadi. Itu dulu kuncinya yang pertama. Lalu yang kedua, kalau muaranya selalu uang, katanya itu minimal 250 juta. Ya. Ya. Tingginya kita nggak tahu. Ya, berapa Sampai paling di mana? sampai di mana? Tahun lalu kabarnya ada yang tertinggi itu untuk kedokteran itu menyetor secara resmi 750 juta. Yang tidak resmi berapa itu? Itu resmi 750 juta, dan yang tidak resmi yang melalui transaksional dari orang per orang itu kita nggak tahu. Nah, untuk menentukan ini bagaimana? Berarti seperti ada tender secara ilegal, kan begitu. Siapa yang menerima ini dan siapa kaki tangannya kita nggak tahu. Nah, penentuan kelulusan ini berarti TIK ini terlibat dong. Mulai dari mengatur nilai, kenapa mereka? Seharusnya mereka ikut bertanggung jawab. Karena penentuan kelulusan salah satu Keren amat. itemnya adalah nilai ujian. Kalau bisa dikocok-kocok seperti itu nilai, berarti mereka harus terlibat dong. Ya. Saya kira mereka juga harus diperiksa.
staf yang mereka TIK ini. TIK ini. TIK ini. Ini kan yang memberikan informasi sih sebenarnya. Yang mereka yang mengelola. Bukannya dia nginput aja, apa Bukan. nginput? Oh. Katanya di rapat di situ dan mereka yang memfasilitasi itu. Tetapi keputusan akhir dengar-dengar itu ada di rektor. Tetapi kan raw materialnya itu dari mereka. Kan begitu. Jadi saya kira KPK juga tidak boleh tebang pilih. Yang mana yang terlibat, yang ikut proses seperti ini harus diperiksa. Terlepas apakah mereka jadi tersangka atau tidak. Yang kedua. Yang ketiga, Bang. Yang ketiga. Ya. Saya kira ada pertanyaan. Apakah dengan ditangkapnya 4 tersangka dan terbongkarnya ada transaksional dalam proses penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri ini, siapakah yang menggunakan, siapakah mahasiswa yang lolos melalui ini, siapa yang menyetor dan segala macam, kita nggak tau. Dan bagaimana yang tahun-tahun kemarin? Tahun-tahun ini dulu. Terus sejak kadung kuliah ini betul, kan? Kadung kuliah. Tentu orang melihat, kamu nggak lolos loh, kamu karena nyogok sekian segala macam. Mereka tentu nggak nyaman. Ada beban. Ada beban. Lalu Unila mestinya melakukan sesuatu agar ini tidak terus-menerus terjadi seperti itu, dan kemudian Anda memberikan kenyamanan kepada mahasiswa, dan yang ketiga memberikan jaminan tahun-tahun ke depan tidak lagi terjadi seperti ini. Ini momentum. Saya kira Unila melakukan sesuatu. Oke. Saya dapat informasi dari Unila, katanya memang ada memberikan kenyamanan. Sambil ini diproses, mahasiswa silakan kuliah dulu. Kita menunggu perkembangan dari Dirjen Dikti dan sebagainya. Saya kira Unila karena mereka punya juga kemandirian panitia lokal melakukan sendiri. Misalnya lewat jalur registrasi ulang, bla 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 bla, dan mereka juga akan menanyakan kamu setor berapa. Itu untuk internal, bukan untuk dipublikkan ke tempat lain atau keluar, tetapi setidaknya itu untuk pembenahan di dalam. Saya kira itu dulu. Oke, Bang Sabam, itu kan tadi soal transparansi, kemudian soal transaksional ya, transparansi dan transaksional. Selama ini kan memang nilai kelulusan itu tidak pernah diumumkan, cuman lulus saja. Ya, yang SBMPTN itu lulus saja, tidak pernah ini nilai tertingginya kalau dia nomor 1 ini dia nilai paling tinggi misalnya 99 misalnya, tidak pernah. Nah itu kan jadi peluang kan, tentunya jadi peluang. Begitu juga yang persentase kata Bang Sabam tadi itu menjadi peluang. Nah saran ke depan ini seperti apa? Kalau yang soal tadi kita harus buka-bukaan tentang soal nilai, kemudian soal registrasi ulang, itu harusnya keberanian si Unila sendiri atau dia kelihatannya menunggu KPK gitu, Nah tapi kalau jalan keluar yang seperti kata Bang Sabam tadi seperti apa sih? Nah coba kita lihat ya, apa dari proses ini, apa pemilihan rektor atau rekrutmen pimpinan di sana? Nah itu kan mulai dari seleksi penentuan. Sebenarnya kan ini sederhana, secara teoritis kan sederhana. Ada sistem, ada orang-orangnya. Pada mulanya kan orang-orang yang membuat sistem itu. Ya. Lalu ketika sistem itu sudah baku, orang-orang ini harus mengikuti sistem itu. Kan begitu. Itu kan idealnya. Idealnya. Sistemnya saya kira tetap bagus. Tidak mungkin negara ini memberikan ruang penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri jika tujuannya untuk korupsi, kan nggak mungkin. Betul. Itu kan nggak mungkin. Sampai peraturan Menteri Mendikbud tahun 2020 ya, nomor 25 tahun 20, sampai untuk standar satuan biaya operasional perguruan tinggi juga diatur di sana. Menariknya di peraturan Menteri Pendidikan itu yang saya lihat di poin 5 kalau tidak salah, standar satuan biaya operasional perguruan tinggi itu adalah menyangkut biaya selain biaya pengembangan dan investasi. Nah, justru ini yang sering disampaikan, ini untuk biaya apa? Untuk biaya pembangunan, investasi. Padahal Menteri Pendidikan sudah mengatakan selain. Apakah salah tafsir? Saya kira bukan seperti itu. Maksudnya kalau soal investasi dan segala macam itu pemerintah, karena ini perguruan tinggi negeri. Kan begitu. Tentu yang lain-lain. Nah, saya coba tanya-tanya di dosen. Bagaimana mahasiswa ini yang diterima lewat jalur prestasi, undangan, SNMPTN? Bagaimana anak-anak yang lewat SBMPTN yang ujian tertulis itu? Bagaimana anak-anak dengan
yang lewat Mandiri. Mandiri. Hampir semua dosen bukan hanya di Unila, di ITB, di UI, mereka mengeluh. Justru anak-anak yang jalur mandiri ini selalu paling Bawah. rendah dan paling banyak DO dari situ. Nah, pertanyaan. Ya, anak Bang Sama mah di ITB ya? Ya, Sekarang kebetulan Udah anak lulus saya. Ya. Di ITB masih semester Jalur 5. mandiri bukan? Oh, bukan, Oh, bukan. SBMPTN. Bapaknya kan pintar. Oke, jadi lebih ada perbandingan, ada komparasi. Oke, ya lanjut, Bang. Nah, ITB sendiri pernah meniadakan ini jalur mandiri. Kenapa? Mereka kelimpungan, kasihan juga sama siswanya. Oh. Nah, ini sebenarnya menjadi koreksi buat kita juga. Sebenarnya yang mau kuliah di kedokteran Unila itu siapa sih? Anaknya atau orang tuanya? Anaknya atau orang tuanya? Anaknya atau orang tuanya? Heeh. Kalau anaknya kepengen kan belum tentu mampu. Iya. Lihat dulu dong kemampuan, ya kan? Maka pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, saya kira arahkan si anak kemana dia lebih tepatnya, kemana lebih tepat, minatnya kemana, itulah yang didorong. Dan disitulah sebenarnya kemampuan scholastic itu. Kalau kita bandingkan penerimaan mahasiswa di universitas-universitas ternama di luar negeri, di Amerika, di Inggris, di mana, SAT, iya kan? SAT kan ya? Iya, SAT. Iya, Scholastic Assessment Test. Apa bukan hanya akademis, tapi apakah dia bisa berorganisasi, iya kan? Bisa dia punya kepemimpinan, kemudian determinasinya oke. Dikasih ruang. Dikasih ruang. Saya kira Jangan dipaksakan di satu ruang. ya, Bang Jue tadi sudah sempat menyinggung, jalur mandiri ini bukan hanya yang akademis, juga anak-anak pintar, anak yang punya kemampuan khusus di luar akademis tadi, ini ruangnya. Nah, kalau menurut saya, kembalikan ke situ, karena tujuannya sesungguhnya baik. Sehingga tidak lagi kalau punya duit sekian baru masuk ke sini, masuk ke sini. Maka ke depan, tes masuk perguruan tinggi, jangan lagi hanya sekadar akademis, tapi scholastiknya. SAT ya? SAT. Tahun 2020, kebetulan anak saya juga masuk di 2020. Satu-satunya yang pernah saya tahu, tes masuk perguruan tinggi negeri pada saat itu murni scholastik, tidak ada akademis. Maka sulit sekali. Sulit sekali. Dan semua mengeluh, waduh, ini nggak seperti ini. 2021 mulai masuk lagi materi akademis. Saya kira scholastik ini sangat penting. Karena di sanalah akan kelihatan bakat si anak, minat, karakter, tabiat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan tujuan pendidikan kan itu. Iya. Bukan hanya sekedar nilai dan sebagainya. Merdeka belajar itu. Ya betul. Iya. Merdeka belajar. Ya. Dan kita bayar kalau di perguruan tinggi, di proses pendidikannya sudah amburadul seperti ini, kita bisa bayangkan outputnya kayak apa besok ini. Sarjana kedokteran, tetapi waduh, saya nggak usah beritahu lah. Dan saya kira di semua pendidikan seperti itu. Ya karena Bang Sabam memaksakan kehendak Ya. supaya kalau saya ngelihatnya agak gaya gitu, ada gelarnya dokter. Ya saya ingat dulu orang tua saya pilihannya cuma dua, Bang, zaman dulu itu 80-an itu. Kalau nggak kamu insinyur, kamu dokter. Itu top pendidikan yang paling top lah dari desa ini. Kita harus merantau karena mau ngambil ini nih. Apes-apesnya dokter andus jadi Ya, DRS. apes itu pengen dokter tapi nggak bisa apa jadi yang sarjana mudanya akuntansi itu apa namanya? BA ada BSC. Nah, iya. kan masih dipakai itu dulu. Nah, jadi ngelihatnya seperti ini. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya kalau saya lihat ya biar agak gaya gitu, orang tua kita ini bangga. betul Tapi kan belum tentu tahu. Nah, bedanya orang tua sekarang dengan orang tua dulu. Orang tua dulu itu tidak tahu jalan keluar kalau anaknya nggak bisa diterima. Betul. Kalau sekarang dia ada jalan keluar, ada peluang. bukan cuma nggak tahu jalannya emang nggak ada Memang nggak ada. tahu jalannya banyak Jadi saya kira memang pendidikan, perguruan tinggi kita memang, saya nggak tahu ya, hanya karena di beberapa kampus, hanya sampai tingkat SMA memang ada hubungan yang selalu, lancar antara siswa, guru sekolah, dan orang tua. Kalau perguruan tinggi kan memang udah dianggap dewasa. Oh. Tapi mulai dari SD, SMP, SMA, Ada guru saya BK. kira memang itu harus ada komunikasi antara orang tua dengan siswa, orang tua dengan guru, siswa dengan orang tua. Tapi mungkin nggak ini, Bang Jue, kita terapkan lagi, pendidikan terapkan lagi seperti dulu. Kalau dia nggak naik kelas, nggak lulus, dia ngulang. Ya, bisa. Jadi jangan dipaksa untuk naik gitu. Betul. Di up apa tuh istilahnya itu.
di up ya nilainya udahlah minimal dia lulus. Kecapek juga ngurusnya kalau dia di sini terus gitu. Alasannya capek ngurusnya. Kan jadi nggak baik kan. Akhirnya anak sebodoh amat dia mau nakal. Betul. Yang hilang ini kan sebenarnya yang kita bicarakan dari tadi ini kan nilai. Iya. Kita lebih banyak terjebak di hal-hal yang formalistik, ya. Padahal ada satu hal yang sangat penting dari dunia pendidikan ini kan nilai. Nah, nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebaikan. Bukan angka toh. Bukan angka, Bukan angka, nilai. Value. Yes. Segala kebaikan itu di muka bumi ini itu kawah candra di mukanya, pabriknya itu ya dunia pendidikan. Terlebih perguruan tinggi. Di sana tempat menggodok segala nilai kebaikan. Nilai kebaikan. Ya. Iya. Keberanian, kehormatan, attitude, attitude, etika, karakter itu dibentuk makanya di sana. Perguruan tinggi sering disebut sebagai benteng terakhir. Betul. Nah, Karena mendapatkan pemimpin kita ke depan, Betul. kalau nggak di awal dia sudah nggak jujur dari SD, Nah. kan berarti ikut. nah hari ini dunia pendidikan kita justru dengan segala macam konsep itu yang hilang adalah banyak nilai-nilai itu. Nilai. Bahkan sejak dari TK, sejak dari PAUD, Ya. TK, SD, SMP, SMA, banyak nilai-nilai itu yang hilang. Dan celakanya itu diajarkan oleh para pendidik, diajarkan oleh para orang tua. Ya, nilai nih. Ini saya potong. Ya. Jadi anak-anak TK nih, Bang Sabam ya. Saya ngelihat waktu anak saya kecil itu, ibu-ibunya karena anaknya nggak dapat juara lomba nih, lomba 17-an, lomba yang makan kerupuk yang nggak terlalu inilah gitu. Akhirnya kena anaknya nangis, dibeliinlah piala, dikasih hadiah. Ini kan sudah mengajari nggak benar juga kan? Betul. Ya kan, ngajari nggak benar kan sebenarnya ini. Betul. Padahal mestinya ada reward, ada punishment Betul. juga. Ada toh. reward, ada punishment. Dan sejak kecil harus diajarkan Betul. bahwa tidak selalu hal itu harus kita menangkan. Iya. Dia harus tahu artinya kegagalan. Betul, Ya, kan? betul, Nah, betul. lu merasa Harus, ada. benar-benar. Harus Harus dari tahu kecil arti kegagalan. anak-anak kita kan nggak diajarkan lagi soal kegagalan. Nah, soal ini juga Kalau dia gagal, orang tuanya akan melakukan segala cara agar anaknya yang tahu dia hanya menang dan menang. sanksi kita selalu katakan orang tuanya pasti marah dan akan melanggar HAM katanya, suruh berdiri atau dicubit, itu kan nggak bisa lagi. Akhirnya guru juga masih bodoh kan, akhirnya takut, dia rasa takut, dia nakal bodoh amat lah kalau bisa cepet-cepet lulus. Akhirnya orang tua juga yang turun kalau ada anak nakal, karena Iya. gurunya nggak bertindak. Nggak bertindak. Iya, saya berapa kali datang ke sekolah, karena gurunya diem aja. Ini masuk lagi, berapa kali tawuran kemarin Iya. saya di sana, SMP 14 bawa cerurit Bang. SMP gara-gara sudah masuk lagi Iya. offline ini, bawa cerurit, coba bayangkan itu. Terus gurunya nggak bisa. SMP 12 tempat istri saya dipecahin kacanya oleh SMP 1 laboratoriumnya. Marahlah anak ini, nyerang di sana. Kan jadi ruwet ini. Mau disanksi, bapaknya ngebelain. Akhirnya repot kan, harusnya keluar kan, kalau sudah Iya, seperti itu kan harusnya keluar gitu. Supaya kalau kita ada borok kena diabetes kan harusnya amputasi. Betul. Begitu juga kalau di dalam sistem pekerjaan Bang Sabam, Bang Jue, pekerjaan nih dalam satu tim ada satu yang males. Ini kalau nggak diamputasi kan ular yang lain, jadi pemalas. jadi virus. Kan gitu. Nah, Bang Jue, soal yang karena ini tadi kita ngomong TK, SD, SMP, SMA. Nah, kita ngomong benteng terakhir kampus. Ini kan ada di pimpinan kampus, baik dosen, rektorat atau semualah yang ada di pimpinan kampus ini. Nah, prosesnya, kalau saya melihatnya ada masalah proses untuk mendapatkan pimpinan itu. Ada masalah dari Kementerian Pendidikan atau ada masalah juga dari lingkungan senat ataupun pemilihannya. Yang saya lihat juga Unila nih ya, mungkin tempat lain sama lah. Unila ini ketua senatnya kemarin itu menurut saya dia belum doktor, masih Chan, kandidat MB itu masih Chan. Padahal banyak profesor-profesor senior. Ini di kampus loh. Ini bukan di partai politik. Gitu. Partai politik bisa lompat-lompat lah. Tapi kalau kampus etika itu menurut saya harusnya ada. Bagaimana Bang Jue? Ya itu. Jadi memang saya kembali ke soal nilai ya. Nah, Ya, nilai-nilai ini kan yang hilang ya. Bahkan yang membuat kita sedih ini kan di dunia pendidikan ya. Sistem itu kan dibuat juga oleh manusia. Nah, manusia-manusia yang tidak punya nilai yang baik dalam diri dia akan membuat sistem yang memang salah gitu. Karena sistem yang salah itu akan memberikan keuntungan buat dia. Gitu loh. Nah,
Jadi kalaupun akan bahagia dengan sistem yang jadi salah. mau diubah sistemnya, ya kan? Kalau misalnya memang atmosfernya ini, ekosistemnya ini buruk, ya akan muncul juga pemimpin baru. Ya kalau pemimpin baru misalnya ada rektor baru, tapi dunia tetap begini, dia akan terus melakukan Pola hal yang pemilihannya, sama. aturan mainnya tetap Betul. begini. Coba kita kan sedihnya begini, Bang Ferdi Sambo. Sampo. Ferdi Sambo, ya kan? Biar agak santai, ya kan, Iya. serius bener. Coba, kita semakin maju, kita semakin kaya raya, ya kan kita selalu klaim bahwa negara kita semakin tinggi kan semakin maju. Banyak angka yang bisa menunjukkan indikator kemajuan Indikatornya. itu. Tapi di dunia pendidikan kita kayak semakin susah, iya kan? APBN kita mensyaratkan 20%, udah lebih enak lah sekarang. Dulu Iya. kan nggak ada kewajiban seperti itu. Artinya juga ada kepastian. kebijakan, ya kan? Kebijakan yang membuat otomatis kepastian. berarti kan dunia pendidikan itu nggak susah-susah amat. Hmm. Dulu nggak ada gitu, anggaran sekian persen. Nah. Nah tapi sekarang coba, semua berlomba-lomba cari duit. SMP, SMA, perguruan tinggi, Nah. ya kan? Ada uang komite lah, Ya. ada apa di setiap sekolah. Nah, Nah. jadi kayak semakin susah, Nah. semakin kesini semakin susah, aneh, nggak masuk akal buat saya. Ya itu ada akal-akalan berarti ya. Karena kan bayar sekolah gratis, ini Iya. gratis. Tapi Tapi ada itu protes proses. boleh komite kalau kesepakatan yang belum tentu Dulu juga nggak ada bos, sekarang Hmm, ada ada bos. bos. Tapi tetap aja segala WC-nya rusak, masih siswa suruh bayar. Bayar. Karena buat WC rusak, padahal dalam bos itu tadi Bang sama dengan anggaran apa tadi itu. Itu ada urusan WC rusak itu udah termaktub semua. Nggak bisa itu dibebankan kepada siswa atau orang tuanya. Nah ini kan kacau sudah dunia pendidikan kita ini. Semakin maju tapi kayak semakin susah sama kita. kan susah, Mas. Harusnya semakin kesini orang sekolah itu wah semakin murah. Semakin murah. Dan semakin berkualitas. Iya betul, semakin murah semakin berkualitas. Jadi betul-betul kualitas. Zaman kita dulu memang benar-benar pakai nilai, pakai name. Sehingga kita Banyak yang belajar. naik kelas kalau zaman Kita saya belajar itu. sungguh-sungguh. Hmm. Karena kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita bisa masuk sekolah negeri, otomatis kita bayar murah. Bayar orang tua murah. kita. Nah ini yang hilang, semakin hilang. Ini keprihatinan kita. Ya, kemarin saya coba diskusi, kan ada pembenaran mengenai uang pangkal lah, kita anggap uang pangkal jalur mandiri ini cuma payungnya aja lah. Ada pembenarannya bahwa ini loh kalau nggak ada uang ini nggak bisa bangun rumah sakit. Fasilitas kedokteran kalau nggak ada Ya. uang begini. Menurut saya itu adalah pembenaran untuk ini kan negara katanya menyiapkan. Itu maksud saya tadi. Zaman dulu nggak ada begini-begini, Nggak. ada aja dokter, ada aja sekolah kedokteran. Rumah sakit pemerintah ada. Zaman penjajahan dulu Stovia itu pasti jauh lebih susah dari zaman sekarang, tapi tetap muncul dokter-dokter hebat kok. Ya kan? Kenapa semakin kesini kita kayak susah tadi saya bilang. Kalau orang tua nggak bayar, maka kita nggak bisa bikin fakultas kedokteran. Kalau orang tua nggak keluar duit ratusan juta, nggak bisa bikin rumah sakit. Iya. Ini yang menurut saya tadi nggak masuk akal. Nah, maka menurut saya ini harus diubah semua, direformasi total. Jadi kembalikan, karena kita konteksnya perguruan tinggi ya, sekarang ya kita batasi ya. Sebenarnya ini semua nih sektor sampai ke pendidikan dasar ini sama. Tapi kalau kita bicara pendidikan tinggi, mari kita kembalikan. Pendidikan tinggi negeri ya itu pemerintah harus campur tangan jauh, terutama dari segi anggaran. Ya, biarkanlah yang mahal-mahal yang serba komersil itu di swasta. Ya. Di swasta. Betul. Silakan. Tapi Ya, kembali negeri kayak dulu. Jadi ada kembali peluang kayak orang dulu. sekolah ke swasta Nah, juga. Jadi jangan biarkan rektor, wakil rektor, dekan itu jadi pengusaha, jadi manajer, otaknya itu cari duit. Ini kan salah. Dan akhirnya berpolitik di Kan kampus. politik sama kayak di Dia dunia tenaga kesehatan. pendidik jadi pengusaha. Dunia kesehatan itu kita berpikir dokter perawat itu adalah malaikat-malaikat, Ya. ya kan yang menolong orang. Mereka mau jadi dokter karena pengen nolong orang. Iya. Hari ini kita nggak ketemu lagi. Disumpah lu Bang Dwi itu. Iya. Jadi relawan, dia orang bukan cuma cari duit. Hari ini kita nggak tahu lagi itu, karena semua dokter, semua perawat otaknya adalah cari duit. Akhirnya mereka ngakalin obat, ngakalin masa Betul. rawat, Rawat. segala macem. Masa rawat diperpanjang, Betul. obat ditambah yang nggak Obat perlu. ditambah. Akhirnya kena ginjalnya kebanyakan Betul. obat. Nah ini saya kira reformasinya atau revolusinya dalam dunia pendidikan, kembalikan pendidikan negeri itu seperti dulu, benar-benar dihandle pemerintah secara Nggak usah ada BLU. Tidak nggak perlu, ada, tidak perlu. badan hukum. tidak perlu. Pemerintah harus turun tangan. Biarkanlah di situ. swasta itu yang Biarkan buat. swasta. Itu tanggung jawab pemerintah. Yang undang-undang dasar loh. Dan satu lagi, ini momentum. Apa iya Unila, cuma Unila yang seperti ini?
ini karena hanya Iya, OTT betul, saja. betul. Saya Seluruh kok Indonesia. sangat yakin perguruan tinggi negeri lain Lah. ya juga seperti Unila ini, ini cuma Bang, nggak OTT. hanya meniru Bang. Karena dia lihat tempat lain kok bisa, tempat lain kok enak. Kenapa kita nggak? Nah, Iya. cuman yang lain sudah canggih, ya kan? Yang sini belum canggih, mungkin terlalu norak. Akhirnya, ya kan? Iya. Kena Ya, dan sial. ini Bang Jue, Bang Sabab, kan kalau persoalannya rumah sakit kita ini kan terhambat karena proses hambalang. Anggarannya kan sama waktu itu sama anggaran hambalang, jadi terhambat. Artinya dana hibah dari pemerintah atau dari pemerintah pusat itu sudah ada untuk rumah Iya. sakit, itu selalu ada. Dan di Lampung karena pemerintah punya rumah sakit yang provinsi ya, punya rumah sakit Abdul Muluk, tentunya kan nggak kekurangan itu untuk praktek. Nggak ada rumah sakit Unila pun nggak kekurangan. Jadi kadang-kadang memang karena kampus itu persoalan ini sakit. agak kadang-kadang kayaknya gampang tapi kok rumit amat ya. Iya, kalau kita orang ya bukan orang bodoh ya, maksudnya kita berpikir, kita kan simpel berpikir, kadang nggak Iya, ruwet-ruwet ya. Kata praktis, Bang Ferdi iya. tadi, kenapa sih harus punya rumah sakit baru gitu? Ya kan? Kenapa kita nggak berdayakan yang ada? Punya rumah sakit Abdul Muluk, rumah Punya sakit Dokter Dadi Cokro-Dipo, Iya. belum yang lain-lain ya kan? Kalau itu masih ada kekurangan-kekurangan untuk kaitannya dengan fakultas kedokteran, dia di-upgrade, itu yang disuntik, dibantu, pemerintah intervensi di situ. Dan rumah sakit swasta juga Dan- Bang Jue betul. itu dapat dana hibah juga Betul. loh. Apa? Otomatis kan anggaran yang dibutuhkan bisa lebih kecil ketimbang memulai baru sama sekali. Tapi ada satu hal yang justru belum tersentuh. Ini kan seolah-olah rektor itu kaisar seperti bapak yang di Jakarta sana, yang disebut-sebut namanya itu Kaisar Sianu. Dia membawahi ini menentukan. Ketua Rajanya lah, dia rajanya. Ya, dia rajanya. Ketua panitia penerimaan mahasiswa baru sekarang itu tahun lalu juga dia. Kenapa dia sekarang? Memang harus rektor kan? Bukan, ketua panitia penerimaan mahasiswa baru. Oh. Dari dekan Fakultas Teknik kalau tidak salah itu. Helmi siapa gitu. Iya. Tahun lalu Helmi ya. Fitriana. Helmi Fitri. Dan tahun ini juga dia. Inisialnya HM. HM. Oke. Bagaimana proses pakai menentukan inisial. Ya, ketua ya. panitia penerimaan mahasiswa baru? Iya. Ya kan? Kemudian ini kan uang. Uang yang disetorkan oleh mahasiswa masyarakat ke perguruan tinggi negeri. Iya, masuk rekening itu Bang. Dan itu masuk rekening. Rekening ini kan negara punya. Mendikbud masuk. Auditornya siapa? Satu. Yang kedua, adakah di Unila ini perguruan tinggi yang lain juga itu dewan pengawas mengawasi prosesnya ini, mengawasi Kompolnas, uang. kayak Kompolnas. Oh iya dong. Harus ada Kompolnas pengawas. juga dipertanyakan. Iya. asistennya. Termasuk Ada yang ngawas lagi. dan Orang dia harus dapat berita. ada Ah. dari sana yang independen. Kenapa? Iya, iya. Kita sudah lihat ini. Sudah saatnya dibuat dewan pengawas di sana, tapi melibatkan Bukannya ada Dewan Pengawas Pendidikan Bang Jue? tetapi pihak eksternal harus masuk ke situ Oh. dan pertanggungjawabannya Ada yang ke publik. independen. Ya, dan masuk pertanggungjawabannya ke publik. Itulah saya kira akuntabilitas di sana. Laporannya kemana? Karena Tapi ini Bang, selama perguruan tinggi negeri tetap ditempatkan sebagai badan usaha, cara berpikir para pengelolanya pasti akan tetap begitu-begitu aja. Nah, Kenapa? gimana Iya, cari duit duit. sebanyak-banyak? tapi persoalannya ini kan punya negara. Betul. Negara berbuat mengambil usaha lah, membuat usaha. Iya. Harus ada pertanggungjawabannya. Dan ini di Lampung. Ada cash Masyarakat flow. Lampung ada dan Ya sebagainya. harus ada cash flow kalau usaha. Malah saya dengar dari Unila, ya wartawan kan suka dengar-dengar. Seperti apa ini? Setiap tahun dana tabungan Fakultas Kedokteran ini puluhan miliar. Buset. Dan Ada kabarnya bunga dong Bang? Hah? Ada bunga dong. Ya itu. Hah? Terus ini Masuk kemana bunganya? masuk ke subsidi ke fakultas yang lain. Saya menerjemahkan subsidi ini loh. Disebut subsidi jangan-jangan suka ke wartawan seperti ini. Biar kalian jangan terlalu ribut ya. Saya bantu di sana. Biasanya kalau wartawan jangan-jangan itu iya berarti. Nah, berarti ini kan harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ini sebagai menjadi sebenarnya membuat borok ini terus menerus seperti ini. Saya kira ini momentum terbaik lah. Kita sayang Unila. Kita bangga loh. Sekarang itu top 10 loh Unila itu. Universitas di Indonesia, perguruan tinggi negeri swasta. Iya, iya. Apa dengan seperti ini, citra buruk yang seperti ini jadi rubuh ini? Menarik tadi dana tabungan itu sangat tinggi. Yang kemarin juga soal dana haji juga kan diributin. Ini kemana barang ini? Betul. Ya jangan sampai kejadian kita seperti di Lampung 2 kabupaten, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Di era itu depositonya ditaruh di bank BPR, yang BPR-nya bangkrut. Nah, Jadi itu jadi bisa skandal. kejadian kan? Saya Bisa kira harus kejadian masuk. kayak gitu. Harus ada audit. Dan karena ini udah heboh, ya bolehlah.
undang hearing dulu DPRD biar tahu. Ini di Lampung loh, we. Emang kita ada DPRD? Ada memang nggak itu ya, kembali ada DPRD tadi. Ada ya? DPR di provinsi ini kan nggak punya lahan, harusnya bubarin aja. Oh, jangan dong. Gubernur itu ditunjuk oleh pemerintah pusat Yang jadi dibubarin wakil. apa? DPR-nya dibubarin. DPRD? Sama dinas-dinasnya. Perwakilannya itu gubernur aja. Kalau itu saya nggak ikut. Nggak ikut ya. Ini kan agak nyeleweng dikit. Kita aspirasi aja. Aspirasi. Gimana caranya ya kan? Nggak ada, biar semua ini, karena nggak ada guna juga. Yang satu ini membantu ya. Ini provinsi membantu ITERA. Kota Bandar Lampung membantu ITERA. Nggak ada apa. Di Unila juga, provinsi bantu Iya, sama ITERA. kan? Bantu Unila, kota bantu Unila. Kenapa harus ini nih dua-dua ini? Ini karena ini lahan provinsi apa gitu. Nah, tapi itu sudah melebar, mungkin kita diskusikan yang lainnya. Jadi Padahal banyak sekolah-sekolah yang masih perlu diintervensi, sekolah negeri yang perlu diintervensi oleh pemerintah daerah. Ya. Ngapain dia ngasih duit miliaran ke perguruan tinggi negeri? Termasuk guru-gurunya. Agar jangan numpuk di Bandar Lampung semua yang bagus-bagus. Sekolah aja bang, kita masih kurang. Ini kemarin kita diskusi soal zonasi ini kan. Ya, ya. Banyak anak-anak yang akhirnya nggak bisa sekolah karena relatif tidak ada sekolah dekat dengan rumah dia. Padahal dia pinter, berarti kurang sekolah. Padahal butuh berapa sih bikin satu sekolah? 5 miliar, 10 miliar cukup kan? Ya. Daripada duit itu dipakai untuk Hibah. bantu Hibah. perguruan tinggi negeri. Iya. Biarlah orang sana pusat sana. Jadi yang persoalan emang kusut ini, termasuk soal visi kepemimpinan daerah, ya, soal kebijakan pemerintah daerah ini juga terkait. Jadi sumber mata airnya ini kan tetap pendidikan, Bang. Ya. Produknya adalah bisa pemerintah daerah, bisa pendidikan menengah, bisa kampus, bisa macam-macam. Tapi awalnya kan dari pendidikan awal dulu. Dan dari pendidikan itulah yang bisa membuat dia bisa pencak silat, bisa segala macam ya. Lalu lintas aja orang bisa sembarangan aja, salah aja dia mengaku benar kan. Ya, kita bisa ngomong begini kan gara-gara pendidikan. Iya, bapak kita nih apalah ya kan. Ini aja kita yang paling jeleknya lah ibaratnya kan. Paling jelek. Iya. Jadi saya kira kesimpulannya prosesnya itu harus diperbaiki. Kan proses sebenarnya. Mulai dari proses rekrutmen calon mahasiswa, rekrutmen dosen, rekrutmen dekan, pimpinan segala macam sampai ke rektor, sistemnya dibenahi. Ya, ini kan bagian dari proses. Kalau proses ini tidak bagus, apapun ceritanya, outputnya saya yakin nggak bagus. Sedangkan prosesnya baik aja, Ada peluang yang bagus. itu malah pemilihan rektor itu Ya. Ada peluang yang dari kementeriannya berapa 35% apa itu istilahnya itu. Suaranya itu 35% dari sana gitu. Kemudian juga ada peluang jadi yang tidak transparan, track record, kredibilitas macam-macam itu juga kurang didengar kan, mahasiswa bergerak juga nggak didengar gitu oleh senat ya istilahnya kalau di sana. Mungkin terakhir Bang Jue sebagai penutup ada pesan sedikit yang bisa disampaikan, kalau banyak-banyak nanti kita pakai part 2. Ya. Jadi Herbert Spencer dia pernah mengatakan, Ini siapa Herbert? Ini nggak paham. nanti cari di Google. Oke. Kalau saya jelasin butuh Iya, sekitar 2 agak menit, panjang, agak agak panjang. Dia mengatakan, tujuan tertinggi dari pendidikan bukanlah ilmu pengetahuan, Oke. melainkan tindakan. Jadi pendidikan itu ujungnya Bukan adalah ilmu tindakan, pengetahuan. bukan ilmu pengetahuan. Bukan orang Eksekusinya pendidikan nanti. itu bukan biar jadi pinter. Tindakan yang akan pinter dilakukan. aja dia pinter, tapi perilakunya, tindakannya itu tidak memberi maslahat untuk banyak orang, untuk masyarakat, nggak ada gunanya. Nah, kita kembalikan ke situ esensi pendidikan. Bagaimana pendidikan itu adalah wahana, adalah medium untuk menciptakan manusia-manusia berkualitas, bukan hanya dari kualitas kognitifnya, tapi juga mental, perilaku, pada akhirnya dia menjadi insan-insan bermanfaat. Nah, kuncinya berarti ada lembaga pendidikan itu sendiri. Para pendidik, para pelaku-pelaku di sektor pendidikan ya harus kembali, hati nuraninya kita ketuk lewat peristiwa ini. Ayo, Anda itu pendidik, Anda punya tanggung jawab moral di tangan Anda. Manusia-manusia Indonesia ini tentukan. Anda kalau pengen jadi pengusaha, jangan masuk sektor pendidikan, jangan jadi guru, jadi dosen. Ya, Anda pendidik, Anda guru, Anda dosen, jadilah pendidik. Jangan jadi pengusaha yang otaknya hanya duit, duit, dan duit. Nah, itu. Oke, Bang Sabam. Ya, peristiwa yang terjadi hari ini di Unila dengan adanya
tindak pidana korupsi OTT, sesungguhnya ini kalaupun dikatakan aib, sesungguhnya ini adalah momentum yang baik untuk membuat Unila itu jauh lebih bagus. Dengan catatan, sistem penerimaan mahasiswa baru terutama lewat jalur mandiri dan lebih khusus lagi pada kedokteran itu bukan eksklusif punya segelintir orang, punya sekelompok orang, punya Unila sendiri, tapi itu adalah inklusif. Bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru itu harus transparan, akuntabel. Hari ini jika Unila ketiban musibah oleh orang Unila mengatakan seperti itu, tetapi sungguhnya ini adalah berkah untuk membuka borok yang ada, untuk membuka segala macam kebohongan, penyelewengan dan segala macam dan memperbaiki ke depan. Ini pintu masuk ya Bang? Ya, tanpa dibuka ruang ini sampai kapanpun dan mahasiswa Unila tidak akan baik. Karena itu Dan bukan Unila aja, bukan seluruh hanya Indonesia ya. seluruh Ada tanggung jawab Indonesia. Kementerian Betul. Pendidikan ya. Sivitas akademika, mahasiswa, masyarakat harus semua mendorong agar ini dibuka dan sama-sama kita perbaiki. Saya kira itu. Oke. Pemirsa Lampung News TV Broadcast, kita sudah dengar pendapat dari dua orang jurnalis senior. Mereka mengatakan bahwa Bang Sabah mengatakan bahwa harus transparan dan akuntabel. Dan ini pintu masuk untuk itu. Dan tadi Bang Jue juga mengatakan ini yang dilihat adalah bukan ilmu pengetahuannya, tapi hasilnya, tindakannya ya. Kata siapa tadi, Bang? Herbert Spencer. Nah, saya melihatnya dari sisi kalau kita belajar ekonomi, kembali ke nilai, bukan angka, nilai, ya, bukan angka, nilai. Value. Pendidikan, value. Pendidikan ini harusnya diurus oleh orang-orang yang memang concernnya di pendidikan, bukan pengusaha. Jadi baiknya kementerian ataupun pemerintahan pusat, presiden harusnya menutup yang namanya BLU, menutup juga yang namanya badan usaha perguruan tinggi. Karena dia harus bisnis. Kalau bisnis, Karena menterinya pengusaha. Hah? Menterinya pengusaha. Menterinya pengusaha benar. Jangan dilihat itu. Jadi harus memang pendidik ini cost center. Iya. Pendidikan ini cost center. Nah, kalau kita ngelihat dari ekonomi, saya pernah mendapat ajaran dulu waktu saya di Prasetya Mulia Jakarta, bahwa kembali ke Bang Jue tadi, nilai sekarang present value harusnya untuk future value. Artinya apa? Keren Future juga. value itu untuk anak-anak kita ke depan, generasi penerus dengan present value. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia lebih panas dari yang narasumber. Ya enggak kan, baru ketemu tadi ada Present value, ya kan Future future value. value.